Tidak ada yang rahasia kan? Udah? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati PJ kelas A, B, C, D, E. Yang saya hormati ketua kelas, yang saya hormati pengurus kelas kelas A, B, C, D, E. Alhamdulillah hari ini semua hadir untuk mengikuti persiapan mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Jadi ini sangat sektoral ya, khusus mata kuliah saya, karena belum ada satu kebijakan yang umum untuk kuliah berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat edaran melalui dikti. Nah, coba diingat, belum ada aturan yang baku tentang bagaimana proses pelaksanaan perkuliahan semester ganjil 2021-2022. Sudah ada edaran dari Dikti melalui LL Dikti, intinya adalah boleh melakukan perkuliahan tatap muka namun hanya 50% saja. Kita sudah melakukan simulasi tersebut. Kalau seandainya 50%, ya berarti kan hybrid learning itu gabung. 50% kalau jumlahnya ada 50, 25 daring, 25 luring. 25 daring itu nanti pun juga harus mengisi form yang akan diedarkan oleh pihak universitas dalam rangka merespon dan menyikapi edaran Menteri Instruksi Kemendikbud yang sudah membolehkan perkuliahan tatap muka terbatas selama pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, kita beberapa kali ada meeting pertemuan dengan pihak rektorat bahwa sebenarnya kita siap. Kita sudah merespon dan sudah menyikapi perkuliahan itu secara hybrid learning atau blended learning, campuran. Ada yang tatap muka, ada yang daring, ada yang offline, ada yang online, ada yang daring, ada yang luring gitu. Namun kalau melihat aturan yang ada, Anda coba baca ya, edaran Menteri Kemendikbud melalui instruksinya di Dikti, kita punya dua kaki nih, satu Dikti, satu Diktis. Dikti itu melalui Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi beberapa fakultas yang umum. Ya, tolong diperhatikan. Kalau yang Diktis, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan Kemendikbud. Oleh karena itu kita nanti FAI di bawah Kemenak, begitu kita di universitas di bawah Dikti. Apapun itu, aturannya kita mengikuti universitas. Karena FAI di bawah universitas, ya kan? Otomatis kita mengikuti aturan Dikti untuk perkuliahan kali ini, bukan Diktis. Sepertinya sama ya antara Kemenak dengan Kemendikbud untuk membuat edaran apakah luring, apakah daring. Yang penting kita melihat wacana di luar, ternyata sekarang DKI naik lagi penyebaran COVID-nya. Malaysia sudah mulai melakukan tatap muka. Akhirnya ditemukan lagi new virus ya di Malaysia itu. Artinya kita kalau mau melakukan tatap muka yang 50% atau terbatas, itu memang benar-benar harus konsekuen dengan ketentuan prokesnya. Misalnya saya sebutin salah satu ya, nanti akan diedarkan ke Anda semua per mahasiswa Google Form yang harus diisi, diantaranya adalah siap enggak ikut luring apa daring, Anda tinggal isi nanti. Formnya belum diedarkan. Karena hari ini meeting bukan tentang hal itu, tapi saya harus berangkat dari kronologisnya. Sampai akhirnya saya lakukan meeting ini supaya perkuliahan besok kita, khususnya perencanaan sistem pembelajaran, tidak gambling, tidak abu-abu. Ini datang ke kuliah apa enggak sih gitu. Daring apa luring gitu, offline apa online gitu ya.
Yang jelas kalau belum ada edaran formnya, Anda nggak boleh datang ke kampus. Jadi masih daring dalam 2 minggu ini. Kemarin keputusannya rapat dengan rektorat, saya mewakili fakultas, dalam hal ini adalah Ketua Program Studi PAI, memang sepakat dalam 2 minggu ini kita daring. Karena belum ada persetujuan dari Satgas COVID. Kampus sudah merespon, sudah menyikapi dengan segala infrastruktur kampus yang ada, tapi tetap memang kehati-hatian juga perlu karena kesehatan nomor 1 sebenarnya. Kalau kita lihat kemarin ya, peristiwa pengisian KRS saja susah kita bendung tuh. Pengisian KRS kan udah dibilang daring, masih ada yang datang. Mungkin kangen kali ya. Kemudian kita sidang skripsi, bikin 4-4-4. Kita udah bikin daring, datang juga. Iya Bu, saya nggak punya wifi di rumah. Cari pojokan, hotspot di BAU, di BHK. Oh gitu, ya udah alasannya masuk akal juga sih. Nggak apa-apa deh 4 orang, tapi kan temennya. 4 orang yang ujian, 1 orang temennya 6. Tinggal dikali deh, 6 kali 4. Itu baru 1 prodi. Jadi ya susah kita untuk beristiqomah atau berkonsekuen berhubungan dengan kerumunan. Itu baru sidang skripsi kemarin ya, bulan-bulan kemarin, minggu-minggu terakhir. Belum pengisian KRS. Anda bisa perhitungkan, estimasikan PAI itu paling banyak mahasiswanya. Nanti akan saya share jika ada diskusi. Dari mahasiswa yang di UID itu 1.360, hampir 65%-nya anak PAI. Anak PAI, berarti di bawah Fakultas Agama Islam. Berdasarkan pengisian data terakhir baru 600 dari 870. Berarti belum semua mengisi KRS nih yang semester 3, 5, 7. Ya kan? 3, 5, 7. 9 ada yang tertinggal kan karena tidak semuanya bisa sidang skripsi. Dia harus mengisi KRS lagi dengan bayaran UPM setengah. Di luar itu, di luar cara pengisian KRS, yang penting adalah hari ini meeting kita menyepakati bagaimana kuliah dengan saya mulai Senin besok secara daring. Itu yang perlu disepakati hari ini. Kalaupun nanti dalam 2 minggu perjalanan kuliah dengan saya selama daring ada edaran Google Form, Anda mohon Anda mohon isi sejujur-jujurnya, seobjektif-objektifnya, apakah Anda mau daring apa luring, ya? Atau ada yang di luar daerah lebih enak daring, misalnya gitu ya, karena di daerah itu harus PCR. Anda kalau kemarin saya ke Padang ya lewat Lubuk Linggau 2 kali PCR, karena nggak boleh mau darat mau udara semuanya harus pakai PCR yang nyebrang terutama ya. Mungkin kalau Bogor enggak kali, daerah Bogor, Bandung sekitarnya. Tapi kalau udah mulai jarak radius sekian ratus kilo dia harus PCR. Yang berikut selain di daerah juga Anda harus vaksin. Menunjukkan surat vaksin dalam barcode, Anda download sertifikat vaksinnya mau 1 atau 2, dosis 1 atau 2, Anda masukkan di download di handphone barcode, nanti masuk kampus selalu setiap masuk kampus ada barcode-nya. Itu next ketentuan ya, ketentuan berikut setelah Anda mengisi dulu Google Form yang diedarkan oleh pihak kampus melalui prodinya masing-masing. Kalau PAI, PBA, PBA selama 2 minggu ini. Nanti akan kita lihat berapa peminatan mahasiswa yang luring, berapa peminatan mahasiswa yang daring. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan persentase yang masuk, tidak boleh melebihi 50%. Itulah yang disebut dengan edaran atau instruksi Kemendikbud dengan TTM terbatas pada level 1-3 Jawa dan Bali. Jadi bukan berarti kita nggak mau melaksanakan kuliah luring, tapi prokesnya sangat ketat. Makanya disebutkan di situ perkuliahan TTM level 1-3 dengan ketat gitu loh. Dengan ketat apanya? Prokesnya. Contoh tadi kan vaksin, harus ada orang tua yang merekomendasikan, kalau orang tuanya nggak mengizinkan nggak bisa, lalu pakai masker harus 3, 1 masker bedah, 1 masker kesehatan, tuh Siska udah pakai masker tuh. 3 masih kerja baru, Bu. iya makanya 3 baru masker kain kayak gini. 1 aja kita ngapnya luar biasa ya.
Ya udah itu peraturan karena penularan kalau 3 masker ini bisa diantisipasi. Saya ulang, masker bedah, masker kesehatan, dan satu lagi masker kain jika kita nanti sudah mengisi di dalam Google Form. Itu ya, dalam 2 minggu nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang kita mulai pada penjelasan saya tentang kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. PJ ini menangani kelas tentunya. Ya, saya sadar nih kalau PJ tugasnya bukan PJ, ketua kelas ya. Saya sampai hafal kelas A itu Andi, kelas B itu Alam, kelas C itu Salman, kelas D itu Sidki, Rafli, kelas E itu Sidki. Saya udah buka, Salman udah kirim 4 file, kalau nanti pada diskusi dibutuhkan penjelasan lewat visualisasi, kalau enggak kita sepakati aja. Tetap ada pendapat, argumen yang nanti Anda sampaikan ke kami, ke saya. Yang pertama adalah kalau kuliah Senin besok, pertama untuk kelas yang terjadwal, ada jadwalnya di situ, jam 8. Saya terbiasa kalau kuliah menggunakan, kita punya 2 aplikasi. Tolong diingat ya, PJ nanti sampaikan ke teman-teman. Kita punya 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah kewajiban dari e-learning, yaitu UID. Berarti Anda harus punya sinyal, jaringannya jangan sampai nggak bagus gitu. Karena yang kedua adalah Zoom. Mau Google Meeting atau Zoom Meeting. Ya. Saya ulang, 1 aplikasi e-learning, 2 adalah Zoom Meeting atau Google Meeting. Yang e-learning biasa sudah berjalan 3 semester belakangan ya, bukan karena pandemi aja. Sebelum pandemi kita sudah mencoba e-learning. Anda absen di situ, Anda buka setiap pertemuan bisa Anda download, mulai dari kontrak perkuliahan, apa aja materi yang mau disampaikan, bagaimana strategi penyampaian, modelnya bagaimana, sampai kepada norma penilaian. Anda harus download itu. Kapan? Besok Senin. Bisa dilakukan nanti tugas-tugas masuk ke deskripsi tugas. Biasanya mata kuliah saya ini karena mata kuliah yang banyak praktek, jadi harus menyelesaikan tugas dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam. Contoh, membuat AMP, analisis materi pelajaran. Sebenarnya nanti akan saya jelaskan pada perkuliahan pertama. Kalau ini menyepakati strategi perkuliahannya aja, selama belum dilakukan Google Form yang diedarkan oleh pihak universitas melalui prodi, apakah mau luring, apakah mau daring. Karena kalau ada yang luring, kita di dalam kelas 25 orang, lalu disambungkan kamera ke LCD gitu. Jadi kan infrastrukturnya harus siap, ya kan? Pada saat kita berdiri, pasti nanti kameranya nggak bisa ngikut. Berarti harus ada kamera besar atau mini jeep. Itu lagi. Bagi broadcasting nggak ada masalah tuh. Dia punya kamera banyak, harus punya 3 kamera. Ya udah, paling gampangnya adalah laptop dosen itu atau nanti yang presentasi di kelas harus menyambungkan ke LCD. Jadi kameranya harus on terus, harus on cam terus selama perkuliahan berlangsung. Misalkan dia praktek, berarti dia harus menjelaskan di dalam whiteboard, lalu dia sambungkan kabel sehingga kamera bisa menyorot ke tulisan yang ada di whiteboard atau menulis. Ya kan sudah ada aplikasi ya, fitur-fitur di mana kita menulis di dalam fitur Google Meet atau Zoom Meet ke orang yang daring gitu. Orang yang daring 25. Nah, ketentuannya adalah memang 50. Kalau kelas kita kan banyak ya. Kelasnya PA itu kelas gemuk gitu. 50 satu kelas. Gitu. Kalau kelas teknik 4, nggak pakai dibagi 2 cuma 2 kan. Kelas PBA 8 dibagi 2, 4. Kalau PAI dibagi 2 tetap aja 30 gitu. Jadi memang yang paling agak riskan nih PAI ya. Banyak gitu. Sampai saya dicandain, lagi sih cari mahasiswa banyak-banyak. Oh, bingung lagi saya dibilang gitu kan. Akhirnya jadi ribet gitu. Kemarin kita susah banget cari mahasiswa. Di break even point-nya tuh jauh ya. Kita mensubsidi prodi lain gitu. Ya itu kan guyonan ya.
Siapa yang suruh cari mahasiswa banyak-banyak? Giliran begini kan jadi susah gitu. Aduh, sedih juga ya. Putih salah, hitam salah gitu. Ya udah, pokoknya iya, mungkin doa dari banyak guru kita ya. Doa dari banyak mahasiswa, doa dari banyak para pendahulu kita yang selalu mendoakan di saat orang susah cari mahasiswa gitu, kita masih 100 aja dapat gitu. Kalau di lain tuh cuma 4, cuma 8. Ekonomi syariah tuh cuma 3. Lalu dia harus membiasiswakan 50. Nah, di sini nih sekalian ya saya umumkan bagi keluarganya yang ingin beasiswa full, tuh masuk ekonomi syariah atau teknik full dibayarin beasiswanya tuh. Ayo, siapa yang mau? Adiknya, ponakannya, tetangganya, nanti rekomendasinya saya. Full, beasiswa full. Tapi nanti jangan latah nih, udah masuk ke PAI, pindah ke ekonomi syariah biar gratis gitu. Ya enggak gitu. Yang udah masuk, ya sudah menjadi mahasiswa itu. Ini yang belum. Ya gratis nih, teknik industri, ekonominya, ekonomi syariah. Nggak tahu kenapa sedikit, bukan urusan kita untuk memikirkan itu ya. Paling tidak kita mensupport seruan Pak Rektor melalui prodinya, Prodi 2 prodi ini untuk mencarikan mahasiswa. Dan udah dapat sih kita dari Persis tuh ada 4 orang gitu. 50 loh, 50 orang karena harus dapat 2 kelas. Karena itu dengan kondisi pandemi dan kondisi sebenarnya bukan pandemi ya. Kalau kita menyikapi pandemi, semua ini juga akan begitu. Semua sektor merasakan hal yang sama, tapi tetap perkuliahan kan harus terus jalan ya. Salah satu adalah biaya. Anda nggak bisa ngisi KRS kalau biayanya nggak ada. Baik, kembali ke aturan kuliah hari Senin dan seterusnya selama 2 minggu. Yang pertama adalah aplikasi e-learning tetap seperti itu. Yang kedua Google Meet atau Zoom Meet. Nah, setiap PJ ini nanti harus merekam seperti Salman tadi, merekam bukan PJ, nanti diatur aja PJ kelas atau yang sesuai dengan PJ mata kuliah. Dia merekam, kirim linknya untuk kita upload 10 menit sebelum berakhir perkuliahan. Dan kuliah kita sebenarnya harus on cam. Nanti kalau tidak bisa on cam karena sesuatu hal, sinyal, kuota, dan seterusnya, silakan Anda tulis di kolom fitur chat. Itu saya biasanya memaklumi kondisi yang ada seperti itu. Namun demikian, kalau kuliah daring full, itu nggak lebih adalah keinginan mahasiswa ya. Jangan karena diawasin, jangan karena ditegur. Itu nanti yang merasakan kita sendiri gitu. Ya, yang perlu kita sendiri tanamkan begitu. Saya kira bukan buat mata kuliah saya aja, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain. Seluruh mata kuliah juga harusnya seperti itu. Semester 5 itu, Anda ini sekarang semester akhir dari segalanya. 6 itu udah praktek PPL 1, ya, 7 udah di sekolah, 8 udah skripsi. Jadi udah tinggal akhir dari segalanya tuh. Di 5 ini udah akhir perkuliahan. 6 udah mulai praktek mengajar di kelas. 6. 7 sudah mulai praktek di sekolah selama 6 bulan. 8 tidak ada perkuliahan karena udah langsung masuk pada bimbingan skripsi. Upayakan semester 5 ini ABCDE menginginkan ya, saya menginginkan untuk bisa kuliahnya jangan tambah semester ya, tetap 8 semester dengan asumsi 4 tahun. Saya kira itu mungkin banyak diskusi aja kali. Ada pertanyaan silakan, diatur. Salman, dari saya cukup. Jika ada pertanyaan, Salman tolong diatur sebagai hostnya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Intinya adalah selamat mengikuti perkuliahan dengan saya. Ini kuliah dengan saya, kuliah banyak praktek, lesson plan. Ya, kalau Anda baca, Anda tanya-tanya kakak kelas, baca
Nanti kuliah seterusnya juga begitu. Saya udah deskripsikan di e-learning. Jadi sebelum kuliah udah dibaca. Baca buku, baca deskripsi perkuliahan saya di e-learning, lihat-lihat PPT saya. Begitu masuk kuliah, jika dia Zoom atau Google Meet, udah pada keisi gitu loh. Knowledge-nya udah ada gitu. Knowledge-nya udah ada. Tinggal 2 yang harus kita cari. Attitude and skill. Kan 3 ya. Semua profesi itu ada 3, knowledge, attitude, and skill. Kalau knowledge-nya udah diisi dengan sebaran yang saya berikan di e-learning, mulai dari kontrak, pertemuan sudah saya berikan materi-materinya, buku referensinya apa, Anda baca sebelum kuliah dengan saya. Karena kalau udah masuk baru baca nggak nyambung. Karena langsung di tahap yang kedua, attitude and skill. Keterampilan dalam menyusun lesson plan. Bahasa sederhananya adalah RPP. Rencana, pelaksanaan, pembelajaran, menyusun itu. Jadi nanti begitu Anda mau mengajar, pasti yang ditanya adalah lesson plan-nya mana? RPP-nya mana? Nah, besok Anda kuliah dengan saya, 3 SKS itu membahas tentang RPP. 3 huruf, tapi begitu dikaji banyak banget ya. Kuliah cuma RPP. Kuliah apa? Kuliah RPP. Ngapain dikuliahin? Nggak usah dikuliahin. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan 3 SKS ntar 0 isinya. Ya udah bisa, tinggal lihat. Apalagi sekarang RPP-nya berdasarkan seruan Kemendikbud Nadiem Makarim itu selembar. RPP 1 lembar. Tapi mana bisa membuat RPP 1 lembar kalau komponennya kita nggak tahu apa saja tuh komponen dalam menyusun desain pembelajaran atau lesson plan. Ya, baik kontennya apa dan bagaimananya kita ikuti pada gelombang berikutnya, mulai hari Senin besok. Hari ini kita menentukan strategi perkuliahan saja. Demikian sekali lagi Saman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Maria Ulfa, terima kasih untuk penyampaiannya. Namun sebelumnya, kalau jika perlu untuk divisualisasikan file-file yang Ustazah kirim, nanti kita sudah siap. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan dikeluarkan. Izin Bu, boleh bertanya? Saya off cam ya Bu, saya on cam. Silakan Bu Ilyas. Ya. Oke. Izin Bu, gini. Saya sih tadi memahami pertama pembukaan dari Ibu ya, gitu maksudnya yang dari tentang surat pernyataan orang tua gitu Bu. Iya. Ini kira-kira gitu Bu, kira-kira perkuliahan ini kan harus menunggu dari LDD Dikti ya Bu ya, sama keputusan dari kelurahan setempat diperbolehkan atau tidak ya Bu ya. Iya betul. Di sini ada kalimat PCR atau tes swab-in Bu. Iya PCR. Saya sih mikirnya apakah hanya 1 kali saja Bu gitu. Bahwa si mahasiswa ini benar-benar terbebas atau berkali-kali Bu gitu kan. Itu kan masa berlaku PCR itu kan 2 kali 24 jam gitu. PCR antigen juga 1 kali 24 jam. Kalau seandainya mahasiswanya mudah-mudahan kan gini kan Bu, maksudnya mudah-mudahan nggak terkena lah gitu kan. Mudah-mudahan nggak terkena kita segala macam, tidak memanfaatkan kepada orang lain juga gitu. Kalau menurut saya sih Bu gitu maksudnya kalau menurut saya itu agak ini sebu gitu, agak riskan juga. Kalau seandainya 1 kali gitu Bu. Tapi kan berbalik kepada kemampuan mahasiswanya Bu. Kalau PCR atau antigen juga agak mahal juga Bu, gitu kan buat kantong mahasiswa. Iya. Saya juga kadang-kadang melihat surat pernyataan ini agak aneh Bu gitu. Agak aneh gitu maksudnya PJ kelas.
kita tanda tangan pernyataan gitu, tapi kita menerima resikonya sendiri gitu Bu, kalimatnya gitu Bu, yang saya paham. Iya. Gitu. Yang tadi Ibu bilang kan kita harus pakai masker gitu kan, masker 3 lapis. Pengetahuan saya 3 lapis medis, langsung masker kain kan gitu. Kain. Kata saya berpikir gini Bu, aduh Orang kesehatan. nggak mengap apa gitu kan gitu. Nggak enak apa gimana? Nggak mengap gitu, maksudnya nggak mengap, saya aja yang satu aja. Satu aja udah ngap. Iya. Betul. Ya kalau saya sih maksudnya bisa memberikan saran ke kampus, bisa gak gitu maksudnya dipikir lagi Bu, dipikir matang-matang lagi, karena saya juga riskan juga kalau seandainya pusat pernyataan saya tanda tangani sama orang tua gitu kan di atas materai, saya sih siap nerima kan gitu. Kasiannya pada saat terjadi kasus pelonjakan di kampus itu kan nanti yang nama baik kampus itu tidak ini Bu gitu, apa namanya, tidak baik nanti di kampus gitu kan, terjadi kok kampus kok banyak penularannya gitu kan. Itu yang saya tadi melihat nyimak gitu. Oh ini kita yang menerima risiko gitu. Iya. Bang Ilyas berarti masih keberatan ya gitu. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan Bu Maria. Sebelum ini kita dikirim Google Form dari kampus. Iya. Di dalamnya itu salah satunya ada surat pernyataan ya Bang Ilyas ya. Iya. Tangan kita. Jadi sebelum tadi kan Bu Maria Ulfa bakal mengirim Google Form kan yang akan datang. Tapi sebelumnya kita udah dikirim nih dari dosen salah satunya. Ada materainya juga, juga. Ya, jadi surat pernyataan, ada mahasiswa, orang tua, dan harus dimaterai. Seperti itu. Mungkin biar nyambung, khawatir yang maksud Google Form-nya itu, Bu Maria, mungkin bisa disampaikan. Ya, Bu, satu lagi Bu, gini Bu. Iya. Untuk masukan juga nih Bu, maksudnya posisi saya kan sebagai mahasiswa, bukan sebagai inilah, maksud berpengetahuan yang tahu gitu kan Bu. Iya. Ya di pusat juga gitu, maksudnya kalau seandainya hal itu terjadi gitu, terjadi dan juga menularkan, saya sih mikirnya kampus sudah mempersiapkan belum Bu, maksudnya yang akan dirujuk kemana, gitu Bu. Pada saat itu karena saya juga berpikirnya, oh ini kita yang ini berarti kita dong yang nyari gitu Bu. Yang cari apa Pak? Yang cari maksudnya tempat isolasi apa segala macam gitu kan. Ya, pasti kan akan ada tracing Bu gitu kan. Iya, kenanya di mana gitu kan, ditanya-tanya pasti sama petugas kesehatannya gitu segala macam. Oh iya saya kampus ke sini dari sini gitu. Saya pernah kena juga di tracing Bu. Oh alumni nih ya. Iya. Alumni, banyak alumni ya. Siapa aja selain Pak Ilyas? Siska jangan diem aja Siska. Anak yang lagi PPL aja banyak yang kena tuh. Yang lagi PPL kakak kelasmu anak 2018 ya? 17 kayaknya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Pak Ilyas dibatasi dulu ya Pak. Oh ya siap Bu. Baik. Siap. Intinya saya udah bisa tangkap apa yang Bapak tanyakan. Izin Salman host untuk saya langsung jawab ya. Baik Ibu. Ini diskusi, namanya diskusi bukan pengambil keputusan saat ini. Tadi saya mengatakan bahwa yang PCR itu yang masih di daerah. Bukan yang Bapak lagi di wilayah DKI itu PCR, enggak. Cukup melampirkan surat vaksin seperti Google Form yang sudah diedarkan. Itu edaran Google Form pertama untuk uji coba. Apakah prosentase luring itu sudah banyak yang isi, apakah daring sudah banyak yang isi. Nanti kita bisa petakan berapa jumlah, kan instruksinya begitu. Pembelajaran ini level PPKM level 3 ini terbatas tapi ketat. Nah, dengan 50%.
Asumsi 50% itu satu kelas. Kenapa 50%? Kan kalau rombel sosial itu kan 30 lah ya gitu. 30 sampai 35. Sama SD juga begitu 30 sampai 35. Kalau kita punya 50 kan berarti 25. Kalau dia 35 kan masih mending tuh 15. Kita 25 tadi yang di awal saya bilang. PAI itu paling banyak. Mau dibelah 2 pun sih ya banyak juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Dalam rangka merespon instruksi dan edaran Kemendikbud itu keluarlah aturan yang kemudian kita meresponinya seperti itu supaya kedua belah pihak, dalam hal ini pihak universitas dan pihak mahasiswa di mana sebagai juga ingin kuliah langsung gitu, keinginan boleh tapi tetap harus mengacu kepada prokes yang ketat itu. Kita sebenarnya bukan ketakutan yang mendalam, bukan. Sejauh kita mau mencoba infrastruktur di kampus ada, nggak ada masalah. Nah, kemarin yang bisa mencoba itu adalah fakultas yang prodinya kecil. Ditunjuklah teknik, karena kelasnya cuma 4 orang. Kemudian ekonomi syariah, satu kelas 3 orang. Kita coba sebagai tutorial awal. ITB, UI juga begitu ya. Dia bagi 2 itu baru tutorial awal. Dia udah mulai akhir Agustus kemarin. UNJ, ITB, UI. Tapi begitu di pelaksanaan ditegur karena ada yang terinfeksi. Nggak tahu, kita nggak ngerti kan dari mana nih. Padahal prokesnya udah cukup ketat kan, vaksin. Ya kan, dari daerah. Oke, dia dari daerah, katakan dari Palembang. Berarti PCR dulu. Setelah dia PCR, berarti kan harus naik pesawat kan. Kalau dari Palembang dia berangkat, dari Padang dia berangkat, PCR-nya udah nggak up to date lagi, karena kan 2 kali 24 jam. Itu tuh banyak yang kita pertimbangkan, sehingga nanti hasil dari Google Form yang diedarkan, ya kita bisa petakan berapa orang yang luring, berapa orang yang daring. Tapi nanti kalau kebanyakan semuanya milih daring dengan berbagai isian yang Anda isi, vaksin belum, orang tua nggak izinin, katakan sedikit, ya tidak dilaksanakan secara luring, berarti cara daring. Nah, berkaitan dengan itu, saya hari ini meeting sedang memastikan bahwa 2 minggu berjalan ke depan nanti kuliah dengan saya, mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran itu daring. 2 minggu, nggak ada masalah ya 2 minggu. Selama 2 minggu berarti 2 kali pertemuan, sambil memastikan Google Form yang sudah terisi semua, kan makanya jangan lama-lama tuh, paling nggak seminggu lah, ya seminggu Anda isi. Pikirkan dulu, jangan main isi aja terus upload, jangan. Atau disubmit gitu kan, jangan dulu. Pastikan kemungkinan-kemungkinan kamu, tadi PCR udah saya jawab, itu orang daerah ya Pak. Kalau dia datang, dia harus sewa kos dulu, ya kan, butuh uang lagi, gitu loh. Kenapa demikian? Dia juga banyak pertimbangan nih. Kalau daring, berarti kan nggak bayar kos. Kalau daring, berarti nggak PCR. Itu tuh hal-hal yang memungkinkan kita memilih daring apa luring. Sehingga bukan kampus tidak merespon untuk kuliah tatap muka ya. Karena memang prokesnya ketat. Tadi disinggung soal isolasi. Itu nyediain kampus, Pak. Berarti kan di ruang isolasi itu sudah ada alat oksigen ya Pak. Seandainya dia komorbid nih, misal nih, ada mahasiswa yang udah screeningnya ketat nih, vaksin udah ada, orang tua udah setuju dengan materai, dia sehat-sehat aja gitu kan, suhu tensi juga 36 ke bawah gitu. Tiba-tiba kita kan nggak tahu kan, di kelas deh nih, di yang 25 orang. Terjadi deh, apa cirinya? Bersin. Sekarang kita bersin nggak gampang ya. Makanya harus pakai masker gitu. Supaya bersinnya nularin dirimu saja gitu loh. Jangan nularin orang lain. Ini bersin sengaja. Biar kamu nular. Ya nggak gitu juga. Ya kan? Makanya masker tuh harus 3 lapis fungsinya gitu. Kalau dia bersin, dia batuk atau udara yang membawanya tidak menularkan orang. Tapi seberapa tahan kita dengan kondisi 3 masker tuh di mulut kita. Seberapa kita mau menegur. Kemarin mahasiswa saya tegur aja baper dengan saya.
Baik-baik loh tuh saya tegurnya. Nggak tahu anak mana, pokoknya mahasiswa dia. Baper ditegur. Anak jangan berkerumun, ini lagi sidang. Bisa nggak bergantian masuknya? Nggak senang dia ditegur begitu. Nah, kalau lebih banyak seperti yang udah pada mengisi itu, masker dia lepas karena engap begitu. Kan butuh berapa lapis ya, mulai dari kampus tuh satpam, terus di BAU, masuk kelas harus orang standby mengingatkan. Karena kesadaran kita ini nggak seperti orang-orang Jepang yang sadar sendiri. Jepang tuh pakai masker kemana aja, bukan karena pandemi. Karena dia tahu penularan itu bisa lewat dari air liur kita yang dibawa oleh udara. Nah sekarang ada virus, yang dimana air liur itu, ya gitu deh, virusnya nggak mengenal dia kiai atau bukan, ya kan, di hamba yang seling berbuat baik atau bukan, orang baik atau orang bagaimanapun, pokoknya kena gitu, tanpa memilih dia. Yang dia pilih adalah yang imunnya memang lemah saat itu. Karena itu ada spirit yang harus dibangun ya dalam pandemi ini, selain fisik gitu ya, psikis kita, mental kita. Jadi positif thinking, fisik juga harus dirawat, psikis harus dirawat, pikiran juga harus dirawat. Pikiran, akal pikiran kita, hati dan fisik kita. Itu tuh benar-benar harus dipertimbangkan matang-matang. Makanya pada saat Anda mengisi Google Form, nanti ada lagi kalau yang sekarang untuk pemetaan. Berapa persen yang mau luring, berapa persen yang mau daring. Gitu. Kita kan belum tahu, baru kan. Jadi 2 minggu, dalam waktu 2 minggu kita baru olah. Nah nanti minggu ketiga baru dipastikan ada yang luring, ada yang daring dengan 50% dan dengan protokol kesehatan yang ketat, prokes yang ketat. Yang ketatnya itu tadi yang udah kita bahas. Ya. Saya kira itu Pak Ilyas, juga buat teman-teman yang lain, mohon menyimak ya. Jangan sampai Anda salah mengisi Google Form. Jangan sampai Anda nggak apa-apa, jangan begitu gitu. Jangan berpikir pragmatis, tetap lindungi keluarga kita, lindungi sekeliling kita dengan tentunya memperhatikan apa yang ada dalam ketentuan yang dilakukan oleh kampus melalui Google Form. Ada lagi yang lain? Silakan saya kembalikan ke Salman. Oke, baik. Bang Ilyas, gimana Bang Ilyas? Cukup ya, jelas. Allah. Iya, insya Allah. Kalau saya sih milihnya masih daring aja, Bu. Daring aja ya. Beda. Kalau alumni pasti orang kesehatan beda, Bu. Iya, bukan orang kesehatan aja, alumni. Alumni. Kalau alumni itu begitu, is alil mujarrib wala tabib. Tanya Pak Ilyas, jangan tanya dokter. Dokter kan belum ngerasain gimana sapnya orang pakai oksigen, mencari oksigen nggak ketemu coba. Masya Allah, oksigen saya mau bayar, saya mau isi itu mau bayar aja susah coba. Luar biasa Indonesia ini, kok bisa ya oksigen aja susah dicari gitu. Berarti yang sakit itu rakyatnya lebih banyak daripada yang sehat kalau oksigen nggak ada kan. Nah berangkat dari situ betul kata Pak Ilyas, kalau kita udah pernah terasa, udah pernah mencoba, mikirnya pasti berulang-ulang. Daring aja deh. Daripada saya kena lagi, Masya Allah, kebayang banget ya Pak Ilyas ya. Kalau saya sih nggak kena ya, Alhamdulillah. Tapi keluarga besar saya banyak yang kena. Ya saya ngurus yang kena kan berasa kayak yang kena ya. Iya Pak, cari ruang ICU susahnya minta ampun. Akhirnya dapat saya di Kebonjeruk kan, RCTI ini teman-teman semua. Ada yang belum tahu, saya tinggal di dekat Kebonjeruk. Kebonjeruk itu kan ada rumah sakit Siloam, banyak puskesmas, ada Pelni, ya kan, yang terdekat tuh tutup semua termasuk ruang ICU. Akhirnya dirujuk di rumah sakit umum dan pekerja yang ada di Cakung. Masya Allah jauhnya luar biasa itu, lewat Kelapa Gading dan Masya Allah luar biasa. Itu saking banyaknya orang yang terinfeksi dan rumah sakit nggak akan mau menerima. Kalau di komorbid ya, dan dia punya penyakit bawaan dan itu harus dijaga oleh keluarga. Kepikir nggak sih oleh kita, keluarga kita menjaga kita yang sehat, kan pasti kena kan? Keluar dari kamar itu dia harus rapid test. Setelah rapid test dia harus isoman dulu seminggu.
baru dia bisa kembali ke keluarganya. Akhirnya putus pekerjaan kan. Itulah yang harus kita banyak pertimbangkan ketika kita mengisi Google Form, apakah daring, apakah luring. Saya kira itu, Pak Ilyas, terima kasih. Alumni COVID-19. Wah, kita nyebutnya alumni ya. Masya Allah. Tapi Allah sayang dengan Pak Ilyas ya, masih diberi kesempatan. Alhamdulillah. Untuk memanjangkan hidup. Silakan Salman, ada lagi. Oke, baik. Alhamdulillah. Makasih Bang Ilyas untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ada yang mau disampaikan? Dari kelas A, B, kelas D, A, B, D, D, atau E. C, boleh. Bu, saya mau itu dong, Bu. Oke. Mau berpendapat sedikit. Boleh. Tadi yang sempat yang Ibu bilang hanya mempelajari RPP. Buat apa sih RPP dipelajari? Oh iya. Saya kalau ada orang yang berpikiran seperti itu kayaknya berpikiran sempit karena saya ngerasain gitu ya Bu. Jadi guru itu wajib paham RPP gitu. Karena pembelajaran itu kita dari RPP gitu. Kalau kita nggak paham RPP, gimana kita mau jadi guru gitu. Ngajar ya. Itu kebetulan juga kemarin sebelum PTM 3 itu kan kita dari Diknas itu ngisi modul-modul gitu ya Bu. Oh iya. Termasuk salah satunya gitu. Berarti kan main itu modul sampai 5 ya. Elemen penting dalam ajar mengajar gitu. Jadi menurut saya sebenarnya sangat gitu. Banget. Untuk paham RPP itu gitu. Iya Ibu, yang mendukung perkuliahan saya nih berarti. Makanya kuliah saya bukan dimengerti Bu, Pak. Semuanya ya, ini PJ tolong. Bukan dimengerti kuliah saya yang sekarang nih. Tapi dibikin bisa. Nanti begitu kamu lulus F1, katakan lulus mata kuliah saya, bukan berapa cerdas kamu. Bukan berapa pintar kamu, bukan berapa pandai kamu berretorika, tapi kamu bisa apa. Betul tuh kata Ibu Dahria tuh. Ini kan udah banyak guru-guru nih di sini kan. Mana mungkin kita mau menyampaikan materi pelajaran itu kita nggak rancang sebelumnya. Kita mau ngomong 5 menit aja kita rancang sebelumnya kan. Apalagi kita mau mengajar 2 dikali 45 menit. Bapak Ibu calon guru yang udah semester 5, nanti Bapak Ibu mengajar 45 menit kali 3. Kita mau ngomong 5 menit aja kita rancang. Ya, kita bikin apa sih yang mau diomongin, menit pertama ngomong apa, gitu-gitu. Nah itu tuh nanti dibahas di mata kuliah ini. Bersyukur pada Allah ada mahasiswa yang berani mengatakan bahwa sebenarnya seluruh mata kuliah itu penting. Semua important. Nggak ada yang nggak penting. Jadi jangan nganggap remeh gitu. Google Meet ini nggak ketahuan gitu. Zoom ini, daring ini, kan dosennya nggak tahu. Ya udah, habis sudah semua. Saya berusaha nih, gimana caranya dengan daring anak mengerti. Tahun kemarin aja ngerti dan bisa mengerjakan, masa tahun ini enggak, kan gitu. Iya kan? Makanya saya ajak nih sekarang, sepaketin dulu strateginya gimana, polanya apa. Saya input nanti kontraknya, silabusnya, saya deskripsikan setiap tatap muka. Anda buka sebelum masuk kuliah saya, baca mendalam, keep information yang perlu Anda cari. Jangan karena Bu Maul nggak tahu nih gitu. Nggak penting buat saya ya. Kamu jangan samain saya dengan dosen lain yang penuh pencitraan, katakan begitu. Saya nggak butuh pencitraan, nggak butuh. Saya butuh kamu bisa gitu. Kan kemarin semester 4 yang udah mulai kuliah PPG dengan saya udah tahu pasti. Kita nggak butuh pencitraan, tapi kita bisa apa? Karena ini materinya adalah bagaimana mempraktekkan. Kayak tadi Ibu bilang nyusun RPP, nyusun AMP, ada RPP lengkap, ada RPP 1 lembar, bagaimana membuat asesmen nilai, kan gitu nanti ya di saya ya, bagaimana membuat scientific approach,
bagaimana membuat authentic assessment. Semua ada 14 kali pertemuan yang saya petakan itu 16 semua. Kenapa 16? Satu diantaranya off class. Menjelang UTS off class. Menjelang UAS off class. Berarti kan udah 2 ya. Nah nanti 2 lagi UTS dan UAS. Jadi seluruhnya 16 kali pertemuan. Anda harus full absennya. Nanti sampaikan ya, tolong yang hari ini mendengarkan. PJ kelas, oh ya ada record ya. PJ kelas harus terus mengingatkan bahwa absen 16 kali pertemuan. Kan banyak komplain nih mahasiswa, hanya gara-gara kehadirannya lupa. Di e-learning tuh lupa. Saking excitednya mau kuliah, nggak buka e-learning dulu. Kan kita punya 2 aplikasi nih ya kan. Dia nggak buka e-learning tuh. Makanya saya suka cerewet di awal, di tengah, di akhir. Ayo absen dulu. Karena itu sistem yang langsung nge-link ke Dikti, langsung nge-link ke CRP. Kita punya 3 nih. Nah, lagi-lagi nih. Aplikasi asesmen nilai untuk PAI ada 3. Yang pertama CRP. Kalau Anda input di e-learning, KRS, berarti Anda udah kontrak bahwa Anda mau kuliah ini. Gitu. Berapa kali? 16. Oh, berarti kontrak di e-learning. Tadi CRP kan? Kedua e-learning. Ketiga adalah Dikti. PD Dikti. Kalau Anda ngisi KRS sekarang 19 SKS, berarti begitu Anda print harus 19 SKS. Kalau nggak bunyinya sama dengan yang Anda input waktu di KRS pengisian CRP dengan Anda print login PD Dikti, lapor. Karena nanti akan berpengaruh pada PIN. Nah, kesini larinya nih. Penomoran ijazah nasional itu harus 138 SKS. Hanya karena Anda lalai, tidak berargumen, tidak berkomunikasi, tidak tanya PA-nya nggak ngerti, ya kan? Nggak ngobrol ke admin, diam baik gitu. Ya sudah, akhirnya di ujung begitu mau sidang kurang SKS-nya. Loh kok nggak masuk ya gitu. Makanya harus disimpan aja di handphone Anda, di soft copy. Kalau bisa ya taruh di Google Drive, ya di email lah simpan, yang nggak akan mungkin hilang tuh kalau di email atau di Google Drive. Saya kira itu Bu Dahlia, Ya. zaman support teman-teman yang lain memang penting untuk kuliah bisa menyusun RPP. Sekarang banyak sih sebenarnya Bu, kalau misalnya mau cuman bikin RPP, download aja tuh banyak. Tapi terkadang karena download gitu kan, Iya. saya malah bukannya saya mau ada teman guru sama dia kan gampang mau download aja gitu kan. Giliran Monet bingung ya. Nah, pada saat mau ini bingung gini. Monet. Ini maksudnya apa sih loh? Iya. Yang bikin gitu. Jadi menurut saya itu ini banget gitu. Kepake banget sih kalau sebagai seorang guru itu pasti semester awal itu kita diributkan dengan RPP dan teman-temannya. Karena harus bikin prota dan promes. Ini Ibu yang guru, Bapak yang guru mungkin nyambung. Bapak Ibu yang hadir di meeting sore ini yang belum guru kan belum nyambung. Mohon maaf, kita nanti yang udah tahu diturunin sedikit ininya informasi. Mungkin bingung nanti. Tapi yang belum menjadi guru, yang Azhari Nur Alam, yang belum jadi guru, agak di speednya dinaikin gitu. Jadi kita seimbang nih. Termasuk saya kalau ngajar kan gitu tuh, agak cerewet. Ntar dulu ya, sabar yang udah ngerti. Ternyata banyak yang belum ngerti nih gitu. Sabar, turunin dulu nih speed yang ngerti. Kalau perlu nanti bikin semacam klasikal atau tutorial mandiri, ada prakteknya. Nah itu butuh meeting tersendiri yang bukan pakai schedule kuliah. Kalau schedule kuliah kan emang udah kaitannya ke e-learning ya. Nggak bisa diskusi yang panjang gitu. Anda harus seperti itu. Nah ini kan untuk satu mata kuliah aja di saya seperti ini Pak Ibu atau anak-anakku sekalian. Nanti di mata kuliah lain juga begitu sama. Statistik gimana? Ada pelajaran statistik. Kemudian ada lagi isu kontemporer. Ada lagi evaluasi. Itu kan berkaitan dengan RPP. Ada lagi materi PAI 1.
kontennya materi PAI 1. Ya kan? Bagaimana media dan teknologinya? Teknologi pembelajaran. Muaranya di RPP mata kuliah saya tuh. Bagaimana menyusun tesnya? Ada di evaluasi dan tes pembelajaran PAI. Mulai kisi-kisi soal, ya, mulai berat ringan soal, bikin soal yang kognitif kayak apa, bikin soal yang afektif kayak apa, bikin soal yang psikomotorik kayak apa. Itu saya nggak bahas. Ada di mata kuliah yang 3 SKS lainnya. Gitu. Jadi bersinergi ya. Dan seluruhnya praktek loh semester 5. Makanya saya bilang tadi, nggak bisa main-main. Kecuali Anda betah di kampus. Ya Azhari ya, Rafli, Sidki, kalau betah di kampus, gitu. Bikin Anda nggak betah di kampus, sehingga 4 tahun selesai. Maksudnya gitu. Bukan nggak betah di kampus terus nggak mau ke kampus urusannya. Itu maksudnya. Jadi, Oke, seluruh baik. mata kuliah itu praktek. Ya, silakan. Baik teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali dari kelas yang lain? Boleh disampaikan. Udah hampir 1 jam. Iya. Dari kelas A coba. Oh, itu Rafli. Rafli Ya, Rafli, silakan disampaikan. Rafli kelas D ya? Ya. Jadi gini Bu, tadi sesuai apa yang saya pahami bahwa di semester kita nanti itu bakal lebih ke praktek gitu kan. Dan ketika kita lebih ke praktek dengan keadaan kita yang entah daring sekarang ini, menurut saya itu kayak lebih kurang efisien aja gitu Bu. Jadi kalau misalkan banyak mahasiswa yang mungkin kurang paham gitu, itu bisa diajukan kemana ya Bu? Ditakutkannya gitu. Oke. Itu. Saya mengadopsi kalimatnya Imam Ghazali. Jangan pernah takut, khawatir atas segala sesuatu yang belum kita laksanakan. Ya, itu. Semakin kita begitu, semakin berat. Bagaimana pelajaran ini bisa mudah buat mindset kita gampang. Hari ini saya ingin membuat mindset Anda gampang. Hari ini. Tapi PJ aja dulu supaya 5 kelas terakses gitu. Kalau semua masuk kan jadi ribet gitu kan. Mereka bisa mendengar recordnya atau mereka tanya PJ yang hari ini ikut meeting. Jadi jangan pernah takut, khawatir atas segala sesuatu yang sebenarnya belum kita coba, belum kita lakukan. Kan belum kuliah. Makanya kalau kita merencanakan atas segala sesuatu, sebenarnya separuh udah menunjukkan keberhasilan. Itu aksiomanya mata kuliah saya begitu tuh. Kan judulnya aja perencanaan sistem pembelajaran. Kita merencanakan sesuatu yang belum kita laksanakan dalam pembelajaran kan, bikin lesson plan. Aksioma itu ungkapan yang enggak perlu diperdebatkan. Apa ungkapan itu? Segala sesuatu harus kita rencanakan. Karena kalau kita rencanakan, sebagian menunjukkan keberhasilan. Mau ngajar, ya rencanain. Mau kuliah, rencanain. Sekarang nih rencana ini. Sekarang rencana. Masya Allah, kelompok kelas apa ya yang duluan nanya tuh, Azhari Alam atau Sidki itu? Ibu, saya kuliah sama Ibu. Saya PJ kelas A. Mohon informasi gimana strategi kuliah dengan Ibu. Itu kan respon positif di awal. Bahwa dia udah merencanakan tuh. Satu, ada sense of responsibility. Dia sebagai PJ, rasa bertanggung jawab. Karena nanti teman-temannya akan nanya. Bagus, menghindari kesimpang siuran. Makanya atas pertanyaan itu saya jawab, belum ada keputusan gitu ya. Belum ada keputusan. Betul, Bu, betul. Oh, Azhari Nur. Belum ada keputusan dari LDIKT. Pusatnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, surat edarannya. Dan kemarin udah ada
waktu Anda nanya kan belum. Makanya lahirlah Google Form. Itu dengan prokes yang ketat. Jadi gitu Rafli, jangan takut. Atau Anda bisa is'alil mujarib. Anda bisa tanya sama yang kemarin kuliah dengan saya gitu. Tanya saja, bebas nanyanya. Nanti kalau dia berpendapat begini begitu, Anda jangan telan gitu aja ya, disaring juga gitu. Insya Allah lah kalau Anda melakukan proses yang bagus juga nggak seperti yang Anda khawatirkan tadi. Gitu. Berarti lebih ke komunikasi aja kali ya, Bu? Benar. Saat itu ditanya langsung. Nah, kalau sekelasnya ada, saya punya data nih, kelas B, kelas A 40. Kan lalu lintas pembicaraan kan bisa kecil ya, gitu. Makanya suka saya bergantian. Oke, jangan kamu terus yang nanya. Misalnya gini, ada pertanyaan nggak? Pasti dia lagi yang nanya. Saya akan tunjuk yang nggak nunjuk. Itu bedanya mahasiswa luar negeri dengan mahasiswa dalam negeri. Mahasiswa Indonesia itu kalau ditanya siapa udah selesai ya, ada yang belum jelas, diem semua. Paling nanya satu. Di luar negeri tuh semua nunjuk, coba. Sampai bingung tuh dosennya tuh. Kalau di kita semua diem. Kalau pas pandemi nggak nyalain kamera lagi, yang mana kira-kira ya? Ya udah, itu tuh kesepakatan tuh selalu saya sampaikan di awal. Saya akan tunjuk yang nggak nanya, gitu. Karena orang yang nanya itu sebenarnya sebagian sudah berpikir. Yang bertanya itu dia mengalami proses berpikir. Bu Mao, jangan buru-buru berkesimpulan. Bisa jadi yang diam itu juga sedang berpikir. Oke, kita tanya coba. Saya klik nih, siapa nih? Ayo. Siti Hamidah. Silakan tanya atau bikin kesimpulan. Gitu. Dinda Ramadanti. Buat kesimpulan. Tapi ya Puspita. Gitu. Yang nanya ntar dulu. Pasti dia udah lebih paham gitu. Itu ya Rafli. Satu pertanyaan Rafli pasti juga buat teman-teman lainnya. Ada lagi? Kamu mewakili kelas apa Rafli? D. Bu. Kelas D sekarang. Tadi kelas Ya. E tadi. Barusan kelas E. Ya. Udah ya. Teman-teman mungkin dari kelas yang lain ada yang mau disampaikan. Silakan. Saya mau nanya lagi dong, Bu. Tunggu, Ibu Dahria, tunggu. Kita coba kelas A dulu. Nanti setelah ini Ibu. Oke, baik. Kita beri kesempatan buat kelas A. Ada nggak A? Mau ditanyakan? Udah jelas kali ya. Penjelasan saya udah sangat jelas gitu. Nanti kuliah juga begitu tuh. Saya cari cara bagaimana Anda nggak tanya gitu. Saya cari cara bagaimana membuat Anda nggak tanya. Udah saya bolak-balik menjelaskan, masih ada pertanyaan nih. Oh, berarti responnya tinggi. Kalau nggak ada pertanyaan, oh berarti nggak ada yang respon. Gitu aja. Jadi dosen ternyata seneng kalau mahasiswa nanya. Makanya nanti berlomba-lomba untuk bertanya. Kalau bisa, siapa yang nanya? Semua nyalain audio. Harus begitu. Rame kan jadinya. Iya, harus begitu. Mau sambil ngopi juga nggak apa-apa. Sambil angkat kaki nggak apa-apa kan. Daring nggak ketahuan ini kan. Yang penting menyimak. Ini ada lagi kuliah sambil ngalayani di warung. Coba. Tapi nggak apa-apa sih. Ya memang penting juga. Bantu ibunya. Sebentar ya Bu, saya mandiin nenek saya. Untung kameranya nggak dibawa-bawa ke kamar mandi, saya bilang. Itu juga mulia, saya bilang. Itu kelebihannya daring tuh, Pak Ilyas. Rafli. Ya. Gimana, Bu? Pak Ilyas, Ya, kalau Bu. lagi kuliah daring, Pak, sambil mandiin neneknya yang sakit stroke. Sambil mandiin anaknya yang balita, 2 tahun. Sambil jagain ponakannya yang ibunya lagi nyuci, gitu. Itu kelebihannya di situ. Sambil masak. Sambil masak gitu. Yang penting kupingnya, headsetnya jangan dilepas. Ya kan, handphonenya dikantongin gitu. Kecuali Anda lagi presentasi, nggak boleh. Harus fokus banget gitu. Kalau saya sih selama pandemi ngajar nggak pernah yang tadi saya omongin, Bu. Sambil nyuci nggak pernah. Sambil setrika nggak pernah. Walaupun semua pekerjaan domestik saya yang kerjakan.
Lakukan itu semua sebelum kita kuliah. Lakukan itu semua sebelum kita ngajar. Lain orang minta pertolongan kalau ibunya sakit, itu salahin semua kalau ibunya mah. Ya kan? Kalau ibu yang panggil, kalahin semua. Itu, waduh, benar itu. Ya, keselamatan Anda ada di yang itu. Keselamatan diri Anda ada yang itu. Dipanggil, maaf Bu, ya ampun, ini lagi kuliah Bu Maul, nggak bisa nih. Bu Maul disebut ya kan. Maaf Bu, ya ampun, nggak bisa, lagi kuliah Bu Maul nih. Jangan pakai nama Bu Maul di situ, turun udah. Saya menghargai kok yang kayak gitu-gitu. Ya, apalagi ibunya yang sakit. Gitu, bantuan. Silakan Salman, siapa yang mau kelas Ya, lain? baik. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan kembali? Saya mau ini Bu, boleh? Boleh. Karena ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, pertanyaan ini sifatnya parsial, maaf. Jadi nggak generalisir ke kelas A, B, C, D, tapi khusus di kelas C. Tadi kapasitas disampaikan dari 50 mahasiswa ya, untuk peraturan, dipotong 50%, jadi 25. Sedangkan untuk kelas C sendiri, kalau kita parameternya di semester 4, itu jumlah kami 23 gitu. Jadi memenuhi setengahnya juga belum. Nah, jadi patokan yang mau saya tanyakan, nanti ketika luring atau di luar jaringan tatap muka, itu patokannya kapasitas setengah dari kami, jumlah kami, atau setengah dari 50 itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal yang perlu kami sampaikan gitu. Mungkin ini untuk perbaikan kita semua dan pihak universitas gitu. Mungkin Ibu bisa sampaikan juga gitu. Jadi kemarin tadi disampaikan dari 1.300 ya mahasiswa PAI, kemudian baru 600 pengisian KRS ya. Jadi hampir berapa sekian persen yang belum. Nah, kami sadari gitu Bu. Jadi sebuah mungkin saya ambil skala yang kecil ya, individu yang baik, individu kelas A pasti dihasilkan karena adanya manajemen kelas A gitu ya, kepribadian yang kelas A gitu. Jadi mungkin sedikit saya analogikakan mungkin ke pihak kampus juga gitu, karena kami sadari kemarin ketika pelayanan juga cukup maksudnya mungkin jadi tugas bersama gitu, PR gitu. Karena ketika untuk pengisian KRS, kemudian ketika laporan pembayaran itu. Jadi kan kenapa tadi Ibu sampaikan membeludak di kampus gitu. Karena kami sadari gitu, itu tanggapnya mungkin perlu perbaikan ke depannya gitu. Dari segi manajemen. Kemudian mungkin dari rezeki kami kan ada mungkin skalanya berbeda-beda gitu. Nah, kemarin juga dari beberapa teman mengajukan penangguhan atau mungkin pembiayaan sekian persen dulu. Namun terkadang wadah kami bingung gitu, Bu. Sulit gitu. Ini mungkin di luar ini ya, di luar pembahasan. Di luar agenda ya. Nah, karena sulit gitu. Teman kita harus izin gitu, harus izin. Ketika izin ternyata malah dimain-mainkan gitu. Jadi bukannya kami kan juga ada keharusan lain gitu. Ada keharusan lain, sedangkan ketika izin sejam kami dikasih kesempatan, diberi kesempatan, ternyata malah di oper sini, oper situ. Mungkin itu bisa jadi perbaikan, karena kalau menurut saya sendiri sadari ketika sebuah kampus baik, bagus ya, tentu di dalamnya karena adanya manajemen, pelayanan yang baik, yang ramah gitu ya. Kemudian sistematis kita prosedurnya kemana gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terutama tadi yang pertama Bu ya, untuk kapasitas dari 50% itu gimana untuk di kelas kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukron. Terima kasih Bu. Afwan. Terima kasih Salman responnya. Untuk yang kedua di luar agenda kita, tapi nanti saya coba tanggapin ya. Yang pertama dulu, itu baru ada luring atau daring dengan hybrid learning. Kalau semua sudah dipresentasikan dengan data Google Form. Ternyata nih, setelah seminggu atau 2 minggu, semuanya milih daring kelas C. Dengan berbagai pertimbangan. Belum vaksin, apalagi tadi Pak Ilyas sudah underestimate dengan COVID. Kurang doa kayaknya kita, Pak. Iya, Bu. Kurang banyak beramal kayaknya kita. Bapak Ilyas udah banyak beramal, tapi kayaknya kurang, kata Allah. Beramal dalam banyak hal ya. Kurang doa kita, Pak. Ya udah itu.
Ternyata kelas C semua daring, ya udah dia daring Salman. Teman-teman, semua kelas lain juga gitu. A, B, C, D, E, kalau Anda milih daring ya daring. Tapi kita Berarti punya data. Ya, siapa? Satu keseluruhan kelas itu ya, Bu? Berarti kita main banyak-banyakan. Kalau misalnya banyakan luring, kita luring gitu, Bu? Oh, Berarti enggak gitu. kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Iya, Bukan Ibu. kesepakatan kelas juga, ngikutin aturan tadi, ada vaksin, orang tua mengizinkan. Kalau Anda di daerah, Anda harus PCR ke sini, gitu. Dan harus naik pesawat kan, kalau Anda di daerah, Anda di Kalimantan, mau kuliah luring, gitu kan. Harus PCR di Kalimantan, tapi harus naik pesawat. Nggak bisa naik darat lewat laut, itu berapa kali PCR itu. Itu harus dilampirkan nanti begitu nyampe di kampus kita. Dan itu sampai kampus harus PCR lagi. Karena kan harus 2 kali 45 menit untuk memastikan Anda benar-benar negatif hasilnya. PCR itu 960 ya. Udah turun di beberapa daerah jadi 800. Yang murah itu antigen cuma berapa 100. Tadi kan Pak Elis sudah bilang untuk tes COVID aja, untuk bayar kuliah lah mentingin gitu kan daripada untuk tes COVID gitu. Oke, jadi maksud saya Google Form itu diisi nanti baru ketahuan berapa kelas A yang milih daring gitu. Misalkan kelas A nih, milih daring ada 20 orang, ya udah daring. Milih luring 20 orang, berarti luring. Berarti dia datang ke kampus. Nanti sudah kita simulasikan tuh, kita udah tutorial kan, itu pun dari PAI kemarin ya. Pak Firdaus mencoba bikin link, linknya itu dicoba ke beberapa dosen, seolah-olah dosen itu mahasiswa, jadi kita tembak ke LCD. Kelihatan, tapi kan sedikit memang kan kelihatan. Tahu banyak gimana kapasitasnya. Katakan 20 yang milih daring, yang milih luring 20. Jadi dalam kelas yang bersamaan, hybrid learning itu, saya ngajar 20 orang di kelas, 20 orang daring. Gitu. Berarti kan harus siap infrastrukturnya. Apa kekhawatiran berikut yang tadi Pak Ilyas bilang? Yang 20 orang yang luring ini nih, apakah dipastikan ada konsisten dalam prokesnya itu? Terus apakah yang kalau dia udah PCR ternyata terinfeksi virus, ada penyebaran, ada ruang isomannya, ada siap tabung gasnya jika tiba-tiba, ini harus persetujuan dengan Satgas COVID kecamatan atau wilayah setempat. Jadi kalau Google Form-nya udah selesai, kelihatan persentasenya, langkah berikutnya adalah minta persetujuan Satgas COVID setempat. Di wilayah setempat, kita di kecamatan. Izinkan, oke siap, jalan. Nggak bisa nih, jumlahnya gini-gini, nggak jadi. Nanti pasti kita akan informasikan dalam 2 minggu ini. Tapi 2 minggu ini masih semuanya menggunakan daring. Gitu ya. Nah, kalau kelas C nanti ada yang pengen luring, berarti 5 orang luring. Kita pakai sistem kuota kan, 20. Cuma 3 orang luring. Membuang waktu dosennya masuk ke kampus. Udah gitu yang 3 telat lagi. Kuliahnya habis maghrib baru keluar dari kantor. Yang satu masih makan, lapar, dari sore belum makan. Yang satu motornya mogok di jalan, terus dosennya nungguin. Padahal yang daring udah standby dia kan. Iya kan? Nah ini nih perlu dipertimbangkan dari segi strategi pembelajarannya. Bukan hanya persiapan COVID-nya, Satgas COVID-nya, tapi disiapkan kitanya juga mahasiswa dan dosen. Yang kedua Pak, secara singkat memang PAI itu kan paling banyak ya. Jadi kalau ada kumpulan tuh ya PAI. Antri kepanjang tuh PAI. Udah pasti PAI. Karena ratusan. Tadi saya ralat 1.300 bukan PAI Pak. Oh iya, maaf. Ide. Jadi kalau mahasiswa kampus tuh di atas 1.000 dia nggak boleh merger. Masih bisa mandiri. Makanya kenapa kita bikin besar-besaran gitu kan udah dibahas kemarin ya. Diskon gitu, terus boleh penundaan, boleh pengajuan, walaupun layanannya seperti yang saya rasakan tadi ceritakan,
itu sebenarnya untuk menyeimbangkan jumlah. Jika sebuah kampus, katakan UID, jumlah mahasiswanya nggak nyampe 1.000, dia harus merger ke kampus lain. Bayangkan deh, kalau kita PAI statusnya A, merger ke kampus lain yang statusnya C atau B. Berarti kan kita nanti punya status lulusan kita tidak A. Kenapa A masih dipertahankan status akreditasi di PAI A? Karena nanti kalau Anda berkompetisi keluar, bersaing di dunia luar dalam profesimu, itu yang diminta adalah SK sertifikasi akreditasi. 2, 1 institusi, 2 prodi. Institusi kita B, prodi kita A. Di bawah Fakultas Agama Islam, 3-3-nya A. PBAA, PAIA, S2, MPDI-nya A. S3-nya PAI B. Nah, berarti lulusan kita ini untuk parameter tertentu memungkinkan status bagus itu dilihat lagi lulusannya itu dari seleksi administrasi. Ya kan? Itu udah pasti begitu nanti. Nomenklaturnya begitu. Aturan mainnya begitu. Baru nanti Anda diinterview. Begitu diinterview yang tadi saya bilang, Anda bisa apa? Bukan berapa besar IPK Anda. Bukan berapa besar cerdas Anda. Berapa besar pengetahuan Anda banyak gitu. Tapi Anda nggak bisa apa-apa. Bisa itu artinya mempraktekkan. Karena profesinya adalah mengajar, berarti bisa mengajar. Kalau mengajar berarti bisa merencanakan bahan ajar sebelum Anda mengajar. Maksudnya gitu. Jadi, maksud saya, karena layanan banyak tidak seimbang dengan layanan universitas. Kan kalau keuangan itu bukan fakultas ya. Contoh gini, Salman semester ini atau teman-teman lain nih, semester ini nggak punya uang sejumlah yang harus dibayarkan. Pengen dong penundaan. Pengajuan penundaan, ini saya ulang nih ketentuannya. Pengajuan penundaan nggak langsung ke keuangan universitas, tapi ke prodi dulu atau ke fakultas, bukan prodi. Dalam hal ini wakil dekan bidang akademik dan administrasi, Dr. Syarullah MPDI, bikin surat, ACC beliau, ACC-nya bawa bagian keuangan, baru dapat struk bank, berapa sejumlah struk bank itu. Nah, yang salah adalah ujuk-ujuk ke sana, bahkan ada yang ke rektor kemarin. Ya, ini berarti nggak cari informasi. Kalau saya melihat semua sektor, termasuk saya dan semua yang melayani, harus introspeksi. Bukan mahasiswa aja. Saya pelayan, kulukum ra'in. Semua kita pelayan sih sebenarnya. Anda juga pelayan mahasiswa. Nah, kalau begitu, saling jaga nih. Mahasiswa jangan ujuk-ujuk ke rektor. Masa penundaan ke rektor? Bikin surat ke fakultas. Di ACC dulu. Baru ke bagian keuangan. Nanti dapat struk bank. Sejumlah berapa Anda bayar, itu. Ada tuh yang datang ke saya, rektor. Ini Bu Maria gimana? Ya Allah Pak, mohon maaf, mungkin gitu kan. Informasi nggak dicari, nggak ditanya. Nah, oleh karena itu kesempatan meeting ini juga merupakan informasi sampai ke situ akhirnya ya. Karena memang lagi-lagi kalau udah sebuah kebijakan pro kontra. Kalau udah kebijakan tuh pro kontra, apalagi udah ke bagian keuangan ya. Sekali lagi keuangan itu bukan dikelola oleh fakultas, tapi dikelola oleh universitas. Nah, karena PAI prodinya besar, dia harus mensubsidi yang prodinya kecil. Nah, itu harus tahu tuh. Dan Anda juga harus tahu begitu pandemi berapa persen yang bisa bayar lunas. Padahal maintenance nggak berkurang. Iya kan? Dosen, apa kita kecilin nih dosennya? Nggak juga kan, nggak bisa. Apa kita gabung-gabung kelasnya biar dosen ngajar sekali gus gitu. Paralel 5 kelas tapi dibayar sekelas. Nggak juga. Jadi gimana? Dia mensubsidi karena dia sentralistik ya, birokrasinya sentralistik, keuangan, bukan prodi yang mengatur, dia harus mensubsidi prodi yang kecil gitu. Ya bersyukur tadi lagi Pak Ilyas, nih doa Pak Ilyas juga, doa teman-teman semua nih, anak A, B, C, D, E masih konstan lah. Kalau di atas 100 masih konstan. Fakultas itu 100. Fakultas Agama Islam itu sekitar 100-an. Di saat prodi lain, cari 10 aja susah. Baru 3 ya. Tadi udah saya sampaikan, tolong bagi teman-teman yang kepengen masuk prodi teknik, syariah,
ekonomi syariah ya, full gratis. Nah, kalau saya ngomong begini, kamu datangnya ke saya. Jangan ujung-ujung datang ke rektor, nanti salah lagi tuh. Itu. Harus ke saya. Nanti informasinya saya bilang. Ada tuh beberapa. Syaratnya hafal Quran gratis tuh. 30 juz. Panaga hafal 30 juz, Panaga? Gratis. Atau juz 30. Juz 30, Bu. Juz 30 aja. Ayo juz 30. Amma yatasaalun. Terusin sampai selesai. Enggak juga. Enggak apa-apa, berproses kan. Berarti kita nggak memenuhi syarat untuk bisa beasiswa karena hifdzul Quran. Itu ya, Salman. Dan semuanya 2 pertanyaan sudah yang saya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, udah hampir 1,5 jam, masih adakah? Bu, saya ingin bertanya. Ya, Azhari, silakan disampaikan, Azhari. Itu kan waktu itu Ibu bilang di email ya, Bu ya. Ya. Nanti kita tunggu di forms dari Kemendikbud ya, Bu. Apakah sudah ada, Bu? Google Form-nya. Tadi kan udah. Saya telat berarti, Bu. Saya tadi keluar, Bu. Salman, coba kamu Google Form-mu kamu bisa print nggak, Salman? Google Form yang dari kampus, Bu? Iya, bisa di share screen. Oke, baik. Kok ada yang nggak tahu ya? Dan. Kalau enggak nanti dikirim di grup yang itu aja, Man. Baik, FAI. Iya. Siap. Kalau Salman dapat dari kampus, harusnya semua udah dapat nih. Dan ketinggalan di sini. Iya. Saya coba. Bisa. Kalau ada gangguan nggak usah. Bu, enggak, Bu. Ini lagi proses aja. Oh, agak lama. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Sebentar, ini dulu share screen dulu. Nah, ini yang tadi Azhari Nur Alam tanya, kok saya belum dapat gitu. Oke. Terus ke bawah, Salman. Ini benar-benar dibaca ya. Jangan nggak dibaca per itemnya. Baru Anda klik tuh kalau mau ngisi. Tuh. Namanya isi, prodinya apa, terus ke bawah. Tuh, saudara bersedia nggak? Apakah bersedia melaksanakan dalam muka Pak luring? Tatap muka nggak? Kalau kamu ragu, pikir dulu 2 hari, 3 hari. Kalau iya, tulis iya. Kalau tidak, berarti kamu maunya daring. Terus? Tuh, upload suratnya. Yang orang tua, materi 10.000 ya, Salman? Iya, betul. Materai 6.000 nggak laku ya? Mungkin yang 6.000 tempel 2 kali, Bu. Udah langka, Bu, udah langka. Langka. Padahal saya punya materai 6.000 beberapa itu. Terus. Sertifikat vaksin. Tuh, ada yang belum vaksin nggak? Kalau belum vaksin, vaksin dulu. Kalau udah vaksin, yang kedua, upload 2. Kalau belum mau vaksin, terus enggak mau vaksin, jangan milih yang luring. Gitu kan ya? Karena tidak memenuhi persyaratan. Ada lagi, Salman? Baru submit atau kirim? Ya, kirim. Submit, kirim. Nanti Jangan Salman kirim di kalau grup ya. ragu. Siap. Jangan kirim kalau ragu. Udah? Azhari kenapa belum dapat? Tutup Salman share screen-nya. Baik. Terima kasih sudah men-share. Azhari kenapa belum dapat? Jangan-jangan yang lain juga ada yang belum dapat ya. Nah, Saya belum ada, Bu. Dosen-dosen belum ada yang ngasih. Bukan dosen, dari kampus, Say. Belum ada, Bu. Salman dari mana? Pertama saya dapat dari Pak Bambang, Bu, dari status beliau. Ya, kemudian saya japri beliau kasih kirim itu. Cuman emang saya nggak ngeh, saya kira semua kelas mungkin minta gitu ya. Jadi kan saya share ke kelas aja gitu. Oke.
Kemudian kedua. Udah, nggak apa-apa. Salman kirim ke grup angkatan ABCDE ya. Ya, iya Bu. Nanti kelas yang angkatan berikut kan 2 minggu kan. Kita nanti coba Senin. Itu beritanya baru hari ini apa dari hari? Karena rapatnya saya hari apa ya kemarin? Rapatnya Kamis. Mungkin kamu dapat kemarin Bu. Iya Jumat. Karena rapatnya Kamis. Jam 3. Jadi Azhari proses ini 2 minggu. Maksudnya 2 minggu itu seminggu kamu mikir lah, beberapa hari mikir terus isi. Ya Bu. Nanti baru kita petakan. Baik. Oke. Siap. Kirim di angkatan aja sama, nggak apa-apa. Baik Bu, baik. Sama kok isinya begitu. Nanti semua angkatan juga akan begitu. Oke, ada lagi? Bu, nanya Bu satu lagi Bu. Siapa? Saya Bu. Oh. Halo. Ya, jelas. Silakan. Maaf, siapa ini Bang Ilyas? Iya. Oh iya. Iya Bang Ilyas. Gimana Bu Ini Mari? Bu, Bu, Iya, bukan saya takut ini karena saya juga masih, ya maksudnya ini kan ada dasar ya Bu ya, tadi di Google Form dasarnya SKB, ada peraturan Menkes, ada itu. SKB 4 Menteri. Ya, SKB 4 Menteri. Itu untuk kita terikat apa tidak Bu? Maksudnya peraturan ini terikat nggak terhadap maksudnya yang ngambil daring gitu. Mana mahasiswa Bu maksudnya? Iya. Nggak ada masalah. Kan kita isi daring ya udah nanti kuliahnya daring. Seandainya sekelas ngisi semua daring, lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Ya satu strategi aja kita gunakan kan. Satu aplikasi aja kita gunakan. Iya kan? Dosennya kan nggak perlu ke kampus. Anda tahu nggak, kapasitas Zoom itu kan terbatas nih. Kalau paralel kelas luring yang kita gunakan hybrid learning banyak di beberapa kelas di kampus, ini kan memang urusan kampus ya, tapi kalau seandainya macet, ya kan, tiba-tiba sinyal, dan saya secara pribadi nyiapin modem. Itu tuh dosen lain juga belum disosialisasikan, menunggu Anda punya Google Form yang sudah disubmit, yang udah dikirim gitu maksudnya. Nanti mata kuliahnya Bu Maul nih ternyata ada yang milih luring sekian orang, daring sekian orang yang kelas A. Ya udah, kelas B ya udah gitu. Tapi kalau Anda khawatir tadi dan tidak memenuhi syarat, jangan diisi luringnya. Daring saja gitu. Ini kan diberikan kebebasan oleh mahasiswa. Sekarang kan udah merdeka belajar, kampus merdeka, tapi tetap pertimbangan kesehatan, prokes itu nomor 1. Dibanding Anda maksa-maksain mau luring karena kangen gitu. Karena pengen dapat ongkos ke kampus kan. Dulu saya juga kan mahasiswa. Kalau di rumah kan dikasih ongkos. Dulu masih 1.500 ya Rapli ya. Ya Alam. Coba. Mungkin Pak Naga ngerasain Bu. Dikasih ongkos. Kan nggak ke kampus. Buat apa? Gitu. Anda tahu nggak? Begitu naik busway, sekarang barcode. Anda belum divaksin. Nggak bisa juga. Oke Bu, saya naik motor. Ya oke. Nggak masalah kendaraannya. Tapi kalau yang naik busway kan pakai barcode ya. Dan harus divaksin dulu. Apakah Anda semua udah divaksin? Jadi jangan terburu-buru sih mengisi itu, makanya dibilang 2 minggu. Samaan, jangan buru-buru submit. Kalau udah tahunya, udah tahu-tahu Anda mensubmit, bukalah wacana, sosialisasikan dulu. Informasi ini nanti sebagai data ya. Setelah semua mensubmit, semua mengirim, data ini digunakan untuk kalau nanti ada MONEF. MONEF itu monitoring evaluasi internal maupun eksternal. Internal itu dari PPJM, Pusat Pembinaan Mutu. Kalau eksternal dari Dikti atau tim independen yang mengawasi kita kuliah itu.
kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa beralasan untuk kita melakukan luring. Kok kalau ada kuliah tatap muka, kan hybrid learning. Oh nih datanya nih, banyak yang milih daring gitu. Seandainya tidak ada tatap muka. Terus ada kerumunan nih tiba-tiba. Loh kenapa ada kerumunan segini banyak? Loh ini kan ada datanya. Surat Satgas Covid wilayah sudah siap. Ya kan? Infrastruktur kampus sudah ada. Ini loh isolasi mandiri jika terjadi infeksi, penularan, segala macam gitu. Itu nanti urusan kampus, tapi Anda juga harus tahu bahwa isolasi mandiri kan terbatas hanya beberapa jam. Kalau ternyata ada yang terinfeksi, segera dirujuk ke rumah sakit gitu untuk diasingkan. Saya kira gitu sih. Agak ribet ya. Ya, Bu. Agak ribet memang. Bu, nanya lagi Bu, maaf Bu. Siapa ini nih? Kan ada saya lagi Bu. Oh, Bapak lagi. Bapak. Bu, yang sudah pernyataan ini kan khusus untuk yang luring aja kan Bu ya? Upload gitu. Apa dua-duanya Bu? Kalau yang daring kan nggak ada pernyataan kesiapan luring. Oh, ini khusus untuk luring aja Bu? Iya, ya kalau daring ya vaksin nggak usah. Anda mau hemat materai 10.000. Bakso Bang Ilyas, bakso. Menghemat materai 10.000. Ya apapun itu Anda diberikan kebebasan. Kampus harus punya data. Kenapa nggak dilaksanakan kuliah tatap muka? Karena nanti ada mahasiswa yang komplain. Repot nih kalau udah ada mahasiswa komplain, kampus tidak merespon, kampus tidak menyikapi secara cepat SKB 4 Menteri. Oh kita punya data, tenang aja, nggak usah ngomong banyak gitu. Tunjukin datanya, itu tadi yang Anda harus isi. Semakin lambat Anda mengirim data, akan semakin mundur pelaksanaan hybrid learning. Gitu. Lambat tuh 2 minggu paling lamanya. Ya, 2 kali pertemuan kuliah kita daring, udah pasti kan. Ya, 2 kali pertemuan kita daring. Berarti kuliah saya dua-duanya kuliah tuh, pertemuan 1 saya, pertemuan 2 saya, 3 udah mulai presentasi. Nanti Anda akan lihat di kontrak perkuliahan di e-learning ya. Hari Senin. Bagaimana? Yang lain? Sidki nggak masuk ya, Sidki? Tadi bergabung. Kelas mana tuh? Sidik Nanda. Sidik? Ya, masuk ada Bu. Oh, Sidik Nanda, kamu nggak kelihatan deh mukanya mana sih? Sidik Nanda itu perempuan ya? Laki-laki Bu. Oh, Sidik Nanda laki-laki. Ya saya kan nggak ngajar, saya nggak ngajar kamu sebelumnya kan. Rapli udah, Alam udah. Andi mana Andi? Andi tampakkan mukamu, Andi. Itu Sidik Nanda. Andi mana Andi? Oh, kelas A nggak ada ya? Ada kali Bu tuh perwakilan. Okay. Andi kayaknya lagi dagang Bu. Andinya nggak ada. Perwakilan kelas A-nya siapa? Putri. Pokoknya ada lah ya. Tolong sampaikan hal-hal yang dibahas tadi. Oh, Sidik Nanda kirain perempuan. Enggak, Bu. Kan kalau udah kelihatan mukanya, kamu tuh rajin kuliahnya dulu ya, di Pasca ya dulu kuliahnya ya. Pasca sarjana. Iya, Bu. Oke. Nggak ada lagi yang mau dibahas? Teman-teman gimana? Atau sudah cukup? Sudah jelas? Cukup. Maaf Bu Maria, sedikit saja. Ini untuk kelas tadi saya udah nanya ke Bu Eni. Jadi untuk kelas A, B, C. Udah nanya siapa? Tadi saya tanya ke Bu Eni. Dari kemarin sih udah 3 hari udah suka komunikasi. Jadi untuk komunikasi ke Prof Aziz itu seperti apa gitu. Oh iya. Dari kelas A, B, dan C khususnya yang di Ampu sama beliau. Baik. Mapel isu-isu keagamaan kontemporer. Jadi masih bingung nih untuk komunikasinya seperti apa gitu. Karena saya jelaskan. Ya. Mungkin bisa ABC ya? ABC Bu. Jadi begini. Kalau saya kan orangnya terbuka ya, apapun yang Anda tanya.
nggak ada komunikasi yang nggak saya jawab. Pasti saya jawab. Tanya tuh Salman. Ya. Tapi komunikasi saya by email. Jangan WA. Apalagi Betul. pada di grup tuh. Rame banget deh. Betul, Bu. Yang sebenarnya kita nggak perlu tahu jadi rame. Akhirnya cucut nggak jelas. Ya, bolehlah masing-masing orang berpendapat. Kalau saya begitu. Saya by email. Nanti baru kamu share. Kalau udah share kan berarti saya udah sepakat. Khusus untuk Prof. Ajis yang kuliah isu-isu kontemporer kelas A, B, C, Anda komunikasinya ke Pak Sahrul. Jangan datang langsung ke Prof atau kayak model saya gini, jangan. Apalagi WA. Assalamualaikum Prof, saya PJ kelas A bernama Sidik Nanda. Mau koordinasi, mau konfirmasi kuliah Prof pakai apa? Pasti dijawab gini nanti. Jadwal aja saya belum dapat, nanya lagi jam gitu. Kamu akan bingung nanti kan kalau jawab gitu. Pokoknya kamu tanya Pak Sahrul. Kuliahnya hari apa ya? Senin ya? Di kelas C Kamis, Bu. Sore. Oh, masih lama. Masih lama. Kelas B ya. hari Selasa, Bu. Ya, kamu komunikasikan Senin, telepon atau Minggu besok. Telepon Pak Sahrul. Ya, telepon Pak Sahrul. Biasanya dia kuliah Google Meet. Yang kuliah Senin sama saya siapa? PJ-nya mana? Kelas D, Bu. Hah? Kelas D. Siapa PJ-nya? Nur Hasana. Salman coba share screen jadwal. Hey. Jadwal. Sambil di-share screen jadwal oleh Salman, jadi yang PJ mata kuliah isu-isu kontemporer Prof. Ajis jangan nanya ke Prof. Tanyanya ke Pak Sahrul. Nanti jawabannya nunggu Pak Sahrul menjelaskan. Ini ada kelasnya Sidki Ananda. Kamu gimana sih Sidki? Kelas kamu tuh besok Senin sama saya. Sidki, Iya, Bu. Sudah saya jawab, Bu. Sidki kunaon, kumaha ya tah. Tadi sudah saya jawab, Bu. Siap, Bu. PJ mata kuliah ini siapa Sidik? Siap, saya Bu. Ini Saya Bu tuh Nur siapa? Hasana, Bu. Siap, Ana Bu. Nur Hasana. Besok kuliah Senin sama saya, kamu bikin link di Google Meet bisa kan? Siap Bu, bisa. Oke, Google Meet gratis ya? Iya, Bu. Siap Bu, gratis. Cari yang gratis aja. Untuk Prof. Ajis, kamu tanya Pak Sahrul, jangan ujuk-ujuk bikin link, nggak boleh. Ya. Coba lihat yang Prof. Ajis tuh hari Senin jam 10.30. Benar? Hari Selasa jam 8, kelas A. Andi, mana Andi? Oh ya, Andinya nggak ada ya. Jadi PJ isu-isu kontemporer silakan telepon Pak Sahrul Minggu. Bilang aja suruh saya. Ya, gimana caranya gitu. Atau nanti pastikan PJ isu-isu bikin link kirim ke Prof. Gitu. Oke? Jangan nelpon ke Prof. Jangan WA. Tuh, saya udah bilangin tuh. Melalui Pak Sahrul. Untuk kuliah yang saya hari Selasa, jam 1, siapa PJ-nya mata kuliah ini? Hadir saya, Bu. Saya sendiri. Orangnya ada? Saya sendiri, Bu. Alam, Bu. Saya Alam. sendiri. Alam. Oke, nanti jam 1 bikin Google Meet, linknya kirim ke saya. Baik, Bu. Baik. Nah, untuk hari Senin yang saya, setiap perkuliahan di awal sebelum kuliah, 5 atau 10 menit, Anda siapkan yang baca Al-Quran, surat pilihannya ada 3. Khusus untuk semua nih, kalau kelas 5C udah tahu ya. Yang pertama, surat pilihannya Ar-Rahman. Yang kedua, Al-Muluk. Yang ketiga, An-Naba. Jangan ganti surat, itu aja sampai hafal. An-Naba, Ar-Rahman, Al-Muluk.
pilih salah satu suratnya. 10 ayat saja. Jangan sampai selesai. Ya. Untuk kelas yang Senin. Seluruh kelas yang Selasa jam 1 pun begitu. Yang Senin baru siap-siap tuh. Tunjuk teman yang bacaan murotalnya, maharatul qiraahnya bagus. Karena buat role model, buat contoh. Ya. 5-10 menit sebelum perkuliahan. Jadi Anda udah harus ngirim link jam 8 kurang 10 tuh udah siap-siap. Nah, kalau e-learning kan nggak bisa masuk jam 8 kurang 10 ya. Harus jamnya kan. Biasanya 30 menit tuh, Nur Hasanah. Ya, Nur? Ya, Bu. 10 menit sebelumnya kita udah buka link Google, ngaji, murotal, biasakan begitu. Pilih surat di antara yang 3 tadi. E-learning baru bisa masuk jam 8.00. Oke. Karena kuliah pertama ya itu aja dulu. Hal-hal lainnya nanti saya bisa jelaskan. Kuliah pertama nggak usah pusing-pusing dulu lah. Ntar ini kamu cerita ke teman-teman bahwa modelnya kita seperti itu. 2 aplikasi, Google Meet dan e-learning. Baca di e-learning sebelum kuliah dengan saya. Itu dia, biar nyambung. Saya kira itu. Apakah time is over? Ya, Bu. Mohon izin, saya izin bertanya, Bu. Ya. Nur Hasanah, ya. Untuk link Google Meet itu nanti saya kirimnya lewat email Ibu atau WA ya, Bu ya? Email. Siap, Bu. Siap, email. Terima kasih, Bu. Kembali kasih. Azhari nyalain audio kenapa? Enggak, Bu. Kepencet. Kepencet. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, baik. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah ya. Ya. Pada sore hari ini banyak ilmu yang kita serap, sehingga paradigma kita yang mungkin masih abu-abu sudah terang hitam dan putihnya. Mudah-mudahan ini sudah jelas. Nanti kalau memang sekiranya kurang jelas dan bisa diinformasikan ke teman-teman, nanti recordingnya hasil ini saya share juga ke grup angkatan kita. Demikian. Ke saya juga di-share ya. Ke Ibu juga. Ke saya juga di-share. Lalu itu ada di room chat daftar hadir, jangan lupa. Oke. Udah pada ngisi kah? Di sini sudah 15, Ibu. 15 yang kok sedikit ya. Ini semuanya lebih loh dari 15. Iya, 23 untuk tolong yang belum ngisi Google Form di room chat. Itu room chat, silakan tuh di HTTP form. Sebelum ditutup. Kalau udah ditutup udah nggak bisa. Ibu, mohon maaf, ini untuk PJ nanti ada pengerekapan absen atau tidak ya, Bu? Kalau absen kuliah kan ada di e-learning. Perekapan absennya hanya yang Google Meet. Google Meet aja ya, Bu? Iya, Google Meet kan siapa yang masuk, bikin Google Form. Nanti saya akan cross-check antara e-learning dengan Google Meet. Nah, baik, terus Bu. direkam. Tadi saya udah bilang ya, direkam. Rekamannya dikirim 10 menit sebelum berakhir kuliah. Bisa? Berarti itu dari awal perkuliahan, Bu? Iya, PJ-nya atau kalau 1 dan 2 PJ mata kuliah. Kalau udah 3 berarti kelompok ya. Nanti diatur aja dengan kelompok kelasmu. Oh, baik, Bu, baik. Ya. Siap. Pertemuan 1 dan 2 saya kan. Pertemuan 3 presentasi. Jelasin, praktekin, contohin, saya jelasin kembali gitu. Nah, itu biasanya yang ngerekam, yang presentasi atau bagaimana? Kalau waktu kelas Salman, semuanya PJ mata kuliah ya Salman ya? Iya, Bu, di handle kemarin. Dan semua rekamannya ada tuh. Kalau kamu buka di YouTube, itu ada semua. Enaknya apa sih? Kalau yang ketinggalan penjelasan bisa ngebuka linknya, gitu. Itu kelebihan daring di situ. Iya. Ya. Itu kan ini, Bu, apa namanya, kan pembelajaran saat ini kalau nggak salah ada sinkronus, ada asinkronus. Asinkronus di luar langsung tatap muka, bisa lewat recording. Jadi teman-teman nggak ketinggalan. Bisa update juga dalam pembelajaran. Iya.
nggak apa-apa, bagus malahan. Jadi kita, aduh apa sih itu tadi saya nggak ngerti. Bu ngomong apa ya Bu Maul? Apa sih? Ya udah ulang-ulang aja kan. Yang penting kita punya kuota. Kalau nggak punya kuota nggak bisa. Gitu ya Azhari ya tadi yang tanya. Baik Bu, baik. Ya. Maaf, Bu Maria sedikit info aja. Kalau 10 menit di akhir kayaknya agak sulit gitu. Untuk 10 menit terakhir agak sulit. Maksudnya untuk menyelesaikan mengirim file apa? Oh iya karena belum selesai ya. Biasanya tahapan itu cukup lama gitu. Jadi setelah kita pembelajaran, nanti laptop yang merekam tuh harus update dulu lama, bisa sampai setengah jam paling cepat gitu. Biasanya gitu. Nanti diupload lagi bisa sampai setengah jam. Jadi berarti sore 24 jam sore. gitu. Enggak, itu kan harus masuk, linknya kan harus masuk ya. Iya. Kita belum punya sistem yang terintegrasi dari Zoom Meeting atau Google Meeting ke e-learning. Itu harus di-upload link videonya. Belum punya tuh sistem yang terintegrasi ke situ. Sehingga kalau memang prosesnya seperti itu, ya nggak bisa, ya harus berapa jam setelah kuliah. Cuma kan kalau beberapa jam setelah kuliah, kamu lagi kuliah mata kuliah lain, terganggu juga kan. Ya udah berarti 1 hari mungkin kuliah sore. Ya. Sore, kalau kelas sore ya malam gitu. Ini sih teknis ya, bisa diatur lah nanti gimana baiknya. Ya. Komunikasi dengan saya by email aja yang kuliah Senin, Selasa, H-1 pasti harus komunikasi terus. Terima kasih Salman, demikian teman-teman semua yang sudah hadir, semoga sehat, dengan kesehatan bisa kuliah di tahun akademik 2021, konsentrasi penuh, ya dengan kesehatan kita bisa konsentrasi penuh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Sama-sama. Ibu. Sehat-sehat ya. Saya izin live duluan.